Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, tak lama kemudian nampak asap hitam datang, yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah pasukan Belanda. Kedatangannya pun tak lagi membuat keadaan menyenangkan. Mbok Darmi, iya kamu. Aku dengar Belanda akan datang ke tempat kita. Iya benar, kita sedang tidak aman. Apa yang harus kita lakukan? Tunduk dan beri hormat kepada I. Kalau tidak, your house dan seisinya menjadi milik I. Beb, tolong ambilkan sembakonya. Oke, Beb. Siapa yang paling berkuasa di sini? Tuanku Imam Bonjol. Siapa dia? Seharusnya akulah yang disegani di sini. This is for you. Orang Belanda yang bernama James dan Kelly itu membincangkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Karena dengan kesibukan mereka bertengkar, Belanda bisa dengan mudah menguasai Indonesia. Memang, ada dua golongan yang sangat berbeda pemahaman, namun mereka tidak pernah berselisih ataupun bertengkar, yaitu kaum putih dan kaum hitam. Hahaha, kerja bagus istriku. Good. Oke, tugas kita adalah menghasut dua kelompok tersebut. Iya, kita akan menghasut kelompok tersebut. James dan Kelly pergi menuju dua golongan itu. Sedangkan di sisi lain, Imam Bonjol sedang berjalan-jalan di pemukiman penduduk. Astagfirullahaladzim. Hei kalian, hentikan perbuatan itu. Mengapa kami harus berhenti? Sungguhnya perbuatan itu dilarang di agama Islam dan judi itu sangat tidaklah terpuji. Tidak, ini adalah tradisi kami. Kalau hanya ingin melarang kami. Kaum Padri pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa menghentikan perbuatan kaum hitam. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum putih dan kaum hitam sudah terdengar oleh orang Belanda yang kemudian memanfaatkan kejadian ini. Baik, bagaimana kalau kita memanfaatkan keadaan ini untuk merebut tanah Minang ini? It's a good idea. Tapi bagaimana caranya? Kita adu domba. Orang Belanda pun mengadakan pertemuan dengan kaum putih. Hei, apa kalian sadar selama ini kaum kalian lebih sedikit dari kaum hitam? Kalian diremehkan oleh kaum hitam. Nama baik kalian hancur. Mungkin setelah ini kalian akan terpecah belah oleh kaum hitam. Memang iya. Iya. Terimalah uang ini. Jika saya berbohong, gunakanlah uang ini. Di lain tempat, James menghasut kaum hitam sama seperti cara Kelly. Tujuannya untuk mengadu domba. Setelah keduanya selesai menghasut, James dan Kelly bertemu kembali dengan perasaan bahagia. Mereka tertawa jahat. Sebaiknya kita tidak melakukan perang hanya untuk mencari yang benar dan yang salah. Sebaiknya kita bicarakan dengan baik-baik. Apakah kalian takut jika kita berperang? Saya tidak takut. Sebaiknya kita bicarakan dengan baik-baik. Banyak bicara kamu. Ya. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi menemui Belanda untuk meminta bantuan. Selamat malam, Tuan James. Ya. Ada apa kau jauh-jauh datang sini? Kami ingin Belanda membantu kami untuk melawan kaum putih. But, keuntungan apa yang kami dapat? Kita bisa membuat perjanjian. Perjanjian apa yang kamu maksud? Jika kita menang, kita bisa membagi dua tanah Minangkabau. Besok pagi akan membuat perjanjian dengan Imam Bonjol. Alright, akan saya ketemui kamu besok. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Tuh, mengapa kalian membawa orang Belanda tuh kemari? Saya pikir pembicara ini hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah kalian tidak tahu betapa liciknya orang Belanda itu ingin menguasai wilayah ini? Kau iri kan dengan kebahagiaanku bergabung dengan Belanda? Jadi, jika kau tidak suka, biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik tanpa membawa orang itu. Apakah kalian tidak ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele, Tuan James. Saya hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini.
Akhirnya Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut yang dinamakan Perjanjian Massal. Dengan sombongnya, Datuk Didi menyatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Dato, mengapa kita harus berpisah seperti ini? Bukannya kita ini sama? Apanya yang sama? Jelas kita berbeda. Kau dengan omong kosongmu dan aku dengan ajaran nenek moyangku. Tetapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan ini. Terserah kau, Imam. Yang terpenting saya sudah menyetujui perjanjian ini. Dan batas kaum adat sudah ditentukan. Saya harap dengan ini adalah jalan terbaik untuk kaum adat. Tetapi siapa menyangka, Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort van der Kepelen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat, Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam terhadap penduduk Minangkabau, yaitu dengan kerja paksa. Datuk Didi pergi ke perbatasan untuk menemui Imam Bonjol. Saya menyesal telah menyetujui perjanjian itu. Kini kaumku sering mengadu bahwa mereka sering dipaksa Belanda untuk bekerja keras. Sekarang kau tahu kan apa yang dilakukan orang Belanda itu kepada penduduk sekitar? Mereka hanya memanfaatkan kita dari dulu, tetapi kau tidak menyadarinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya percaya ketika saya melihatnya, dan maafkan saya karena sudah percaya. Kini kita hanya bisa mengusirnya, tetapi bagaimana caranya? Mari kita usir pasukan Belanda itu dan kau kumpulkan seluruh pengikutmu. Bisa bertemu di peristirahatan Belanda. Saya akan membawa seluruh pasukan saya dan jika kita kalah, jangan sampai kita tertangkap oleh Belanda itu. Sebisa mungkin kita lari. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari luar Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Pada bulan Oktober 1937, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palopo untuk berunding. Tetapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lopak serta Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa, serta Pulau Sumatera Barat Minangkabau menjadi milik Belanda. Dok, video bro. 1, 2, 3 lah. Ampun tuanku. Bagaimana kalau kita jika kalian tidak Kencing. Macam ni kan. Macam orang India. Biar aku Telah ditemukan. Barang bukti. Macam ni kan. Peke lah ni. Aduhai. Lebok ah. Dah aduhai lagi. Aduh mah. Kebolo.